Di negara ini ada fenomena menarik. Orang boleh mengaku paling ilmiah, paling objektif, paling menguasai teori politik. Tapi ketika seorang politisi muda dipilih 96 juta rakyat, tiba-tiba semua teori itu hilang. Dan biasanya yang paling ribut soal kapasitas adalah mereka yang tidak pernah menang kontestasi, tidak pernah memegang mandat publik, tapi paling percaya dirinya tahu bagaimana negara harus dijalankan. Makanya, kalau ada yang bilang Gibran tidak punya kapasitas, saya selalu ingin bertanya, kapasitas menurut siapa? Menurut teori politik? Menurut rakyat? Atau menurut rasa sakit hati yang belum selesai? Beberapa waktu lalu, saya menonton video Bang Dino Patijalal. Judulnya, Gibran Wapres 2 Periode, ini 5 poin analisa saya. Saya tertarik mengomentari, bukan karena saya pembela Gibran, tapi karena kalau bola opini sudah dilempar ke publik, wajar dong bola faktanya saya lempar balik. Itu namanya dialektika, tradisi para pendiri bangsa. Bukan permusuhan, tapi adu argumen. Dan omong-omong, Bang Dino ini bukan orang sembarangan. Pernah jadi jubir Presiden SBY, Dubes Amerika Serikat, sempat maju konvensi Partai Demokrat namun kalah, lalu jadi Wamenlu. Pengalaman panjang, gelar banyak, aroma politiknya, ya kita semua bisa mencium. Santai saja, mari kita mulai. Assalamualaikum, saya Dino Patijalal. Belakangan ini kita banyak melihat adanya gerakan Gibran Wapres 2 Periode yang dibungkus dan diperhalus dalam konsep Prabowo Gibran 2 Periode. Gerakan ini yang tentunya melibatkan komando, perencanaan, pendanaan, mobilisasi, dan timetable bukan berasal dari Hambalang, tapi jelas berasal dari Solo. Sebagai political scientist, saya berpandangan bahwa gerakan Gibran Wapres 2 Periode ini bukan saja prematur, tapi justru akan merugikan Gibran sendiri. Kenapa? Ada 5 alasan. Pertama, karena gerakan ini praktis memfata kompli Presiden Prabowo. Format pasangan Presiden dan Wapres itu yang menentukan adalah Presiden, bukan wakil presiden. Dan saya yakin Presiden Prabowo tidak mau diikat tangannya dari sekarang dan tidak mau didorong-dorong ke arah itu. Apalagi baru 1 tahun berkuasa. Itu nanti aja selesai dulu, ini baru setahun, selesaiin 5 tahun dulu. Dan apalagi gerakan ini jelas sekali untuk kepentingan politik Gibran dan bukan untuk kepentingan politik Prabowo. Manuver Gibran Wapres 2 Periode ini juga jelas melanggar ilmu yang disampaikan Godfather Vito Corleone kepada anaknya Santino. What's the matter with you? Never tell anybody outside the family what you're thinking again. Dino bilang, gerakan 2 periode ini memfight a comply Prabowo. Padahal konteks ucapan Jokowi ke relawan jelas, mengamankan pasangan Prabowo-Gibran, bukan memaksa siapapun. Dan kita tahu, ada pihak tertentu yang butuh banget Prabowo-Gibran retak. Lebih cepat retak, lebih baik untuk mereka. Karena survei indikator sudah menggambarkan peta 2029. Prabowo adalah petahana dengan elektabilitas tertinggi. Di bawahnya ada KDM, tapi satu partai dengan Prabowo. Nomor 3 ada Anies, nomor 4 ada Gibran, nomor 5 ada AHY. Jadi, sangat rasional kalau Prabowo melanjutkan dengan Gibran. Pertanyaannya, siapa yang paling dirugikan kalau Gibran tetap jadi cawapres? Nah, silakan jawab sendiri. Aspirasi 2 periode itu hal biasa. SBY punya ambisi, Jokowi punya ambisi, semua tokoh punya ambisi. Lalu kenapa tiba-tiba Gibran diangkat haram? Kedua, gerakan Prabowo Gibran 2 Periode ini bisa menimbulkan rasa gundah terpendam di antara para parpol dalam koalisi Merah Putih. Para parpol ini selama ini berpegang pada asumsi bahwa kontrak politik yang ada sekarang hanya berlaku untuk periode 2024-2029. 2029-2034 itu urusan lain lagi dan harus nego ulang sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlaku nanti. Sebagian parpol bisa saja mendukung Prabowo 2 periode, tapi mendukung Prabowo Gibran 2 periode, nah itu lain perkara. Dan kegundahan ini kalau dibiarkan berlarut-larut berpotensi mengganggu suasana batin dan kekompakan dalam kabinet. Karena banyak parpol yang tidak mau hasil kerja keras mereka ujung-ujungnya adalah untuk memenangkan ambisi Gibran menjadi Wapres Jilid 2. Betul itu.
bahwa kontrak politik saat ini hanya sampai 2029. Nanti pasti ada kontrak politik baru, negosiasi baru. Tapi kenyataannya Bang, tidak semua parpol akan gundah. Yang akan gundah gulana itu, parpol yang berambisi kursi itu untuk dirinya sendiri. Kebanyakan parpol itu rasional. Mereka lihat data elektoral. Hingga hari ini, satu-satunya ketua partai yang elektabilitasnya realistis untuk capres, ya Prabowo. Yang agak deg-degan, mungkin cuma AHY. Karena kalau Prabowo tetap bergandengan dengan Gibran, peluangnya menjadi wapres mengecil. Jadi, menyebut ini ancaman bagi kekompakan kabinet agak berlebihan. Ketiga, gerakan Gibran Wapres 2 periode justru akan merugikan Gibran sendiri. Karena dalam 4 tahun ke depan, segala tindakannya, baik yang terbuka maupun yang tertutup, akan dicurigai semua orang sebagai manuver yang bisa ditebak tujuannya. Loh, semua politisi begitu. Tindakan SBY dulu dicurigai, Megawati dicurigai, Jokowi dicurigai, Prabowo juga dicurigai. Itu bukan penyakit, itu politik. Yang membedakan adalah mana yang bekerja sambil dicurigai dan mana yang hanya curiga tanpa bekerja. Ambisi itu halal, asal disertai kinerja. Ini prinsip dasar Machiavelli. The desire to acquire is a natural human quality. Yang berbahaya bukan ambisi, tapi hipokrisi atau kemunafikan. Keempat, dalam pemilu 2024, logika politik yang dianut oleh tim Prabowo adalah untuk mencegah Jokowi bergabung dalam gerbong Megawati dan Ganjar, yang tentunya kalau terjadi akan secara elektoral susah sekali dikalahkan. Untuk menjauhkan Jokowi dari Megawati dan Ganjar, maharnya adalah dengan menggait Gibran sebagai calon wakil presiden, dan ini terbukti sebagai suatu strategi yang sangat efektif untuk memenangkan Pilpres 2024. Namun dalam pemilu 2029 nanti, logika ini praktis sudah tidak berlaku lagi. Prabowo tidak lagi begitu banyak membutuhkan Jokowi yang pamor politiknya setelah lengser sudah banyak menurun. Saya kira ini sebuah kesimpulan yang prematur. Hingga detik ini, pamor Jokowi tidak menurun jauh. Kita bicara data. Menurut Burhanuddin Muhtadi, founder Indikator Politik Indonesia, sebanyak 83% responden masih memiliki kesukaan pada Jokowi. Terus terang, itu luar biasa tinggi untuk mantan presiden. Dan lucunya, yang ikut melestarikan pamor itu justru teman-teman satu era Bang Dino sendiri. Adalah Rosuryo, mantan Menteri SBY, yang tiap hari menyeret nama Jokowi dalam kasus ijazah palsu. Efeknya, semua orang membicarakan Jokowi, dan banyak di antara mereka menaruh simpati. Sekarang, Roy jadi tersangka. Untungnya, banyak temannya yang siap membela. Ada Denny Indrayana, mantan Menkumham era SBY, yang bersedia menjadi pembela Roy Suryo. Ada Amir Samsudin, mantan Menkumham era SBY, yang kabarnya ikut tim advokasi. Loh, kok aroma Demokratnya kental? Mungkin hanya kebetulan saja. Sementara parpol Jokowi, PSI, tidak punya kursi satupun di parlemen. Bahkan melihat polemik dan kontroversi yang tidak kunjung selesai, kehadiran Gibran dalam tiket bisa jadi akan menjadi liabilitas bagi Prabowo ketimbang aset. Apalagi kini ada semacam konsensus nasional yang tidak resmi bahwa satu hal yang paling tidak diinginkan, bahkan paling ditakutkan baik oleh purnawirawan TNI, birokrasi, parpol, pengusaha, ormas, mahasiswa, dan lain sebagainya adalah prospek Gibran menjadi presiden sebelum periode yang sekarang berakhir, atau bahkan di tengah jalan dalam periode 2029-2034. Mereka tentunya tidak bisa bicara ini secara bebas kalau masih di pemerintahan, tapi inilah yang mereka rasakan. Silakan cek. Nah ini, saya agak kaget mendengar kesimpulan sekelas political scientist semacam ini. Begini Bang, menurut saya tidak etis berspekulasi tentang hal-hal yang menyangkut masa jabatan seorang presiden. Kita mestinya mendoakan pemimpin kita sehat selalu dan menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Itu etika dasar. Bang Dino, soal menilai kapasitas pejabat negara,
saya mau kasih contoh yang sederhana saja. Kalau ukuran layak atau tidak layak itu cuma berdasarkan selera pribadi, ya repot. Contoh nih, AHY. Beliau itu jadi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Bukan karena track record teknokratis puluhan tahun, tapi melibatkan pertimbangan koalisi dan distribusi politik. Dan itu normal banget di demokrasi. Semua negara melakukan hal yang sama. Tapi, apakah itu membuat AHY otomatis tidak kompeten? Tidak, karena yang kita nilai itu kinerjanya, bukan selera politik orang-orang yang tidak suka. Tapi anehnya, standar ini tidak dipakai ke Gibran. Ketika AHY dapat jabatan politik sebagai bagian dari kesepakatan koalisi, aman. Tapi ketika Gibran bersama Prabowo dipilih oleh 96 juta orang, malah dianggap tidak layak hanya karena nggak sesuai selera intelektual tertentu. Itu namanya standar ganda. Dan standar ganda seperti itu bukan analisis politik. Itu preferensi pribadi yang dibungkus teori. Jadi, menyederhanakan Gibran sebagai liabilitas itu bukan analisis politik. Itu bentuk kepongahan. Kelima, sepanjang sejarah Indonesia tidak pernah ada pasangan presiden dan wakil presiden kecuali Soekarno-Hatta yang 2 periode secara berturut-turut. Dari 8 presiden Indonesia hanya 4 presiden yang 2 periode. Sementara kecuali Bung Hatta, semua wapres hanya 1 periode. Yusuf Kala memang 2 periode, tapi dengan pasangan presiden yang berbeda-beda dan juga tidak berturut-turut. Mungkin satu-satunya cara Gibran bisa mencetak sejarah menjadi satu-satunya wapres yang bisa 2 kali berturut-turut adalah dengan membuktikan bahwa ia jauh lebih hebat dari Bung Hatta, dari Sri Sultan Hamengkubuwono, dari Adam Malik, dari B.J. Habibie, dari Tri Sutrisno, dari Budiono, dari Yusuf Kala, dari Ma'ruf Amin, dan lain sebagainya. Apakah ini mungkin terjadi? Silahkan Anda jawab sendiri. Bang Dino, selalu ada yang pertama dalam hidup ini. Boleh jadi Gibran menjadi wakil presiden pertama yang terpilih 2 kali berturut-turut. Politik itu bukan ilmu pasti, tapi seni dalam meraih dukungan dan simpati rakyat. Namun, narasi bahwa Gibran harus membuktikan lebih baik daripada wapres-wapres sebelumnya adalah bagian paling lemah dari analisis Bang Dino. Bagaimana mungkin seorang ilmuwan politik membandingkan satu tokoh dengan tokoh lain yang berasal dari ruang dan waktu yang berbeda? Hatta hidup di era revolusi, Adam Malik di era transisi, Sultan HB9 di masa awal Republik, JK, Budiono, Ma'ruf Amin, semua dengan tantangan yang berbeda. Sementara, Gibran hidup di zaman politik digital, big data, AI, dan demokrasi langsung. Parameternya jelas berbeda. Kalau logika Bang Dino dipakai, maka tidak ada satupun politisi muda yang bisa naik kelas, karena beban sejarahnya terlalu tinggi. Dan fakta sederhana, Gibran dipilih rakyat sebagai wali kota, lalu dipilih lagi sebagai wapres. Bukan penunjukan ala Orde Baru. Itu 2 kontestasi nyata. Terpilih di 2 kontestasi politik, itu nggak mudah loh Bang Dino. Yang bisa menyamai rekam jejak Mas Gibran, mungkin hanya Mas Ibas dan Mbak Puan. Berulang kali lolos DPR RI dengan suara besar. Tapi, untuk cawapres, ya butuh pengalaman eksekutif dulu lah. Jadi Bupati Pacitan barangkali. Setelah itu, baru mencalonkan diri menjadi cawapres. Jadi, tak eloklah mengecilkan orang yang telah dipilih oleh jutaan rakyat. Saran saya sebagai political scientist, Gibran dapat fokus untuk membangun branding politik yang sepenuhnya berdasarkan prestasi. Namun ini akan sulit karena Gibran sama sekali tidak punya otoritas untuk mencetak prestasi di bidang apapun pada saat ini. Gibran juga harus bekerja keras membangun kepercayaan publik atau trust, itu aset yang paling besar dalam politik. Dan ini hanya bisa dilakukan dengan ketulusan dan konsistensi, bukan dengan gimmick
bukan dengan lagu yang memuja diri sendiri, bukan dengan polling yang banyak dipercayai orang, bukan melalui pencitraan yang berlebihan, bukan melalui belusukan yang sudah direkayasa, tapi melalui dialog yang tulus dan dari hati ke hati, dan tidak selalu harus ada kamera. Gibran juga harus membuktikan bahwa ia mempunyai watak yang berbeda dari ayahnya. Lebih beretika, lebih bisa dipegang ucapannya, dan lebih jujur. Kalau semua ini dilakukan oleh Gibran secara konsisten, saya yakin bahwa ke depan modal politiknya akan membesar. Bang Dino bilang, Gibran harus bangun trust, bukan gimmick. Dan itu yang sedang dilakukan oleh Mas Gibran. Keliling, kerja, minim panggung. Wewenangnya sangat terbatas, tapi geraknya luas. Soal lagu, loh, Pak SBY saja dulu punya album, bahkan beberapa. Dan itu tidak disebut pencitraan. Lagunya Gibran justru dibuat oleh orang lain yang mengagumi dirinya. Di mana salahnya? Saya teringat kisah tentang Lukmanul Hakim dan seekor keledai. Lukmanul Hakim menunggangi keledai sementara anaknya berjalan kaki. Orang-orang mengkritiknya karena dianggap tidak menyayangi anak. Lalu anaknya yang menunggangi keledai dan ia berjalan. Mereka dikritik lagi karena dianggap anaknya tidak menghormati orang tua. Kemudian keduanya memilih berjalan kaki sambil menuntun keledai. Orang tetap mencemooh mereka karena tidak menaikinya. Kisah ini mengajarkan bahwa apapun yang kita lakukan akan selalu ada orang yang mencela. Turun ke rakyat dibilang settingan, ada kamera dibilang pencitraan, tidak ada kamera dibilang tidak kerja. Ironisnya, yang paling kencang menuduh itu justru kaum intelektual. Pendidikan membuat mereka tajam secara akademik, tapi tumpul secara empati. Padahal Tan Malaka pernah mengingatkan, pendidikan semestinya mempertajam akal dan memperhalus perasaan. Tapi, kalau pendidikan hanya membuat orang menganggap dirinya terlalu tinggi dan melupakan kerendahan hati, maka lebih baik pendidikan itu tidak usah diberikan. Dan disitulah kritik saya. Bukan kepada Bang Dino secara pribadi, tapi kepada fenomena intelektual kita hari ini. Karena politik bukan lomba siapa yang paling fasih bicara atau yang paling banyak teori, melainkan siapa yang berani turun ke gelanggang dan diterima oleh rakyat. Itu sebabnya Gibran ada di posisi sekarang. Bukan karena dia sempurna, tapi karena dia dipilih oleh publik. Dan kepada mereka yang merasa paling berhak menilai kapasitas orang lain, padahal mereka sendiri gagal lolos seleksi publik, saya cuma ingin menyarankan. Kalau mau menentang Gibran, bukan dengan retorika ketakutan, tapi dengan turun langsung merasakan sulitnya mendapatkan mandat rakyat. Saya Benik Natullah, sampai jumpa.